Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Arabi dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2311104407 yang akan menyampaikan sebuah pembelajaran, yaitu jenis-jenis dan kriteria media pembelajaran, yang dosen penampungnya yaitu Haji Agus Hidayatullah, Sarjana Komputer MPD. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pembelajaran atau materi yang akan disampaikan agar materi tersebut bisa lebih efektif, efisien, dan lebih menarik. Jenis-jenis media yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media alat untuk menyampaikan sebuah informasi melalui indera penglihatan. Media ini biasanya berupa gambar, grafik, video, atau alat lain yang dapat dilihat dengan tujuan untuk memperjelas pesan atau materi yang disampaikan. Media visual membantu meningkatkan pemahaman dan daya tarik materi karena memberikan representasi yang konkret dan dapat diamati. Media ini sangat penting dalam konteks seperti pendidikan, presentasi, dan komunikasi. Dan bentuk visual bisa berupa gambar presentasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media atau alat yang menyampaikan sebuah informasi atau pesan melalui elemen suara tanpa visual, seperti musik, suara, narasi, atau dialog. Media ini sering digunakan dalam bentuk rekaman audio, siaran radio, podcast, dan lainnya. Dalam konteks pembelajaran, media audio dapat berupa ceramah yang direkam, podcast pendidikan, atau materi audio yang dirancang untuk membantu siswa dalam mendengarkan dan memahami informasi secara auditor. Menurut Smaldino, Lauter, dan Russell 2012, media audio memungkinkan pembelajaran untuk berfokus pada konten suara yang bisa membantu dalam pengembangan keterampilan mendengarkan dan interpretasi informasi. Penggunaan media audio dalam pembelajaran juga cocok untuk situasi di mana visual tidak diperlukan atau untuk memperkuat pesan yang sebelumnya disampaikan secara visual. Beberapa bentuk audio yang digunakan antara lain. Yang pertama yaitu radio. Media yang menyampaikan informasi, berita, dan hiburan melalui siaran suara. Dalam konteks pendidikan, program radio pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kuliah atau diskusi. Podcast adalah rekaman audio digital dan dapat diunduh atau didengarkan secara
Streaming podcast sering digunakan dalam pendidikan sebagai sumber belajar tambahan berupa wawancara, diskusi, atau materi pembelajaran yang bersifat naratif. Yang ketiga yaitu musik. Selain sebagai hiburan, musik dapat digunakan dalam pendidikan, terutama untuk mengajarkan bahasa, ritme, dan budaya, serta untuk membantu meningkatkan konsentrasi. Dan yang keempat adalah instruksi suara, atau bisa disebut dengan audio instruction. Digunakan dalam aplikasi pembelajaran atau materi pelatihan berbasis teknologi untuk memberikan panduan atau instruksi kepada pengguna. Dan yang kelima yaitu alat bantu dengar. Digunakan untuk latihan mendengarkan, terutama dalam pembelajaran bahasa, di mana siswa harus mendengarkan kata-kata, firasa, atau percakapan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Einstein, kembali lagi bersama saya Wardah Tujana di Fisik Radio 100.4 FM Mendalo. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat dan tetap semangat kan sahabat Einstein? Oke, seperti biasanya, untuk kali ini saya akan nemenin sahabat-sahabat semua selama beberapa menit ke depan dengan menyajikan topik-topik hangat seputar fisika. Tapi nih sahabat Einstein, untuk kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Kak Nisa Andani. Halo Kak Nisa. Halo Kak Wardah. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Kak Nisa, makasih nih udah mau berkunjung ke Fisik Radio dan menyapa sahabat-sahabat semua yang ada di rumah dan membagi ilmunya ke sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Oke nih Kak Nisa, boleh nih langsung kakak memaparkan materinya ke sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Pasti sahabat-sahabat semua yang ada di rumah udah gak sabaran nih Kak buat ngedengerin materi yang akan kakak jelasin. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi dengan topik gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F dan satuannya adalah Newton. Nah, adapun sifat-sifat gaya gesek secara umum adalah: pertama, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya luar yang bekerja pada benda, sehingga gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Misalnya, apabila gaya luar ke kiri, arah gaya gesek ke kanan. Sebaliknya, jika gaya luar ke kanan, arah gaya gesek ke kiri. 2. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, maka arah gaya gesek ke kiri. Jika benda bergerak ke bawah, arah gaya gesek ke atas. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, gaya gesek terbagi atas dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Contohnya, ketika kalian mendorong sebuah benda yang terletak di atas lantai, tetapi benda tersebut masih diam. Tentunya ada gaya lain yang melawan gaya dorong kalian berikan. Gaya tersebut adalah gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan lantai. 2. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Contohnya, ketika kalian menendang bola di atas tanah, bola akan menggelinding dengan kecepatan tertentu. Tetapi, semakin lama kecepatan bola, semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Bola dapat bergerak diakibatkan gaya dari tendangan. Namun, saat sedang bergerak, ada gaya yang menghambat gerak bola dan mengurangi kecepatannya. Gaya yang menyebabkan kecepatan bola semakin berkurang disebut dengan gaya kinetis. Oke Kak, terima kasih dan saya rasa cukup. Oke Kak Nisa, terima kasih nih atas pemaparan materinya yang dengan topik
gaya gesek. Penjelasan dari Kanisa tadi sangat singkat, padat, jelas ya sahabat Einstein. Nih buat sahabat Einstein yang kalau masih ada ngerasa kurang jelas atau masih ada yang pengen tahu lagi nih tentang lebih dalam tentang gaya gesek, boleh langsung hubungi ke nomor 0813 3517 5074. Nah, berhubung udah ada telepon yang masuk, langsung kita angkat aja ya. Halo, selamat siang sahabat Einstein. Halo, selamat siang. Kalau misalkan saya bilang sahabat Einstein, ntar kakak jawabnya passwordnya berani berkarya. Sahabat Einstein, Berani berkarya. oke kak, dengan siapa dan dari mana nih? Dengan Umi Ranti dari Muaro Jambi, Kak. Langsung aja kak pertanyaannya. Nah, jadi gini, kan setelah saya mendengar materi yang telah disampaikan oleh Kanisa tadi, nah, apakah gaya gesekan mempunyai manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Umi Ranti. Langsung saja kami jawab atas pertanyaannya, yaitu apakah manfaat dari gaya gesek? Jadi Kak, manfaat dari gaya gesek itu banyak sekali loh. Di antaranya itu menghangatkan tubuh, pembuatan api, serta pembuatan magnet. Bella di sini kami akan menjelaskan salah satunya saja ya Kak, yaitu menghangatkan tubuh. Manfaat gaya gesek yang mungkin sering kita sadari adalah gaya ini dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh kita. Ketika kita merasakan tubuh kita kedinginan karena udara sekitar, maka secara sadar atau tidak sadar, kita akan menggosokkan kedua telapak tangan kita untuk menghangatkan diri kita. Jadi, dengan menggosokkan kedua tangan kita, maka akan terciptalah kondisi munculnya kalor atau panas yang disebabkan oleh gaya gesek. Maka dari itu, ketika kita menggosokkan kedua tangan kita, maka kita akan merasakan tangan kita akan menjadi hangat. Jadi cukup sekian Kak, gimana dengan jawabannya? Saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya Kak Nisa. Selanjutnya yaitu media audio visual. Media audio visual adalah media yang memadukan antara elemen suara atau disebut dengan audio dan gambar atau disebut dengan visual untuk menyampaikan sebuah informasi kepada audiens, menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah pesan, dan menyampaikan sebuah hiburan kepada audiens. Dan media ini dapat mencakup film, televisi, video, presentasi multimedia, dan lainnya. Keunggulan media audio visual terletak pada kemampuan untuk menarik perhatian audiens melalui kombinasi visual yang menarik dan suara yang jelas, sehingga mempermudah pemahaman serta meningkatkan daya ingat terhadap pesan yang disampaikan. Di dalam media pembelajaran, bentuk-bentuk media audiovisual sangat beragam. Yang mana tujuan media audiovisual yaitu untuk menjadikan sebuah pembelajaran lebih efektif dan menarik kepada seorang murid yang kita ajarkan, dan bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik.